Terbesar kau perisai, berdiri denganku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Shalom, salam merdeka. Kita bersyukur kita ada di bulan Agustus ini, di mana kita merayakan kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan hari ini saya akan berbicara tentang pengampunan yang tidak lagi mengingat dosa. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 17 dia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku, engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Puji Tuhan, anak muda dan Bapak Ibu semua yang ada, yang masuk dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah ini memberkati saudara. Bahwa sesungguhnya Allah mengampuni kita dan Allah tidak mengingat lagi segala pelanggaran dan kesalahan yang kita buat di masa lampau. Kenapa? Karena Allah pada dasarnya Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita bangsa merdeka, kita juga sudah dimerdekakan oleh Allah dengan pengampunan, dan Allah tidak pernah mengingat semua pelanggaran yang kita lakukan. Kenapa dikatakan pengampunan yang tidak lagi mengingat dosa? Bagian yang pertama, karena Dia telah memilih jalan penderitaan, jalan kepahitan, agar benar-benar kita mendapatkan keselamatan. Dia memilih jalan itu melalui jalan Via Dolorosa. Tuhan mengerjakannya. Bahkan dia mati, Alkitab mencatat sampai mati di kayu salib. Darahnya, penderitaannya itu sungguh menghapuskan, sungguh membuat kita yang dulunya penuh dengan pelanggaran kesalahan yang layaknya harusnya kita dihukum, digantung di kayu salib itu, tapi dia telah mengambil itu dengan jalan penderitaan agar kita mendapatkan keselamatan. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-17 bagian B, sesungguhnya engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Di dalam manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan Allah mau supaya engkau diselamatkan, jiwamu diselamatkan. Tubuh kita akan kembali ke tanah. Roh kita akan kembali kepada yang punya kehidupan. Bagaimana dengan jiwamu? Oleh karena itulah Dia mencegah agar jiwaku tidak masuk dalam lubang kebinasaan. Dia mencegah agar Bapak, Ibu, dan Saudara tidak masuk dalam kebinasaan itu. Tapi Dia rindukan supaya kita beralih hidup kita dari kebinasaan, dari penghukuman, kepada kehidupan yang kekal, sorga selama-lamanya. Dia tidak mau saya dan saudara binasa adanya. Sehingga Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya supaya yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, bukan dihukum dan dibinasakan, tapi mendapatkan kehidupan yang layak, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-17 bagian C, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Tuhan melempar sesuatu yang luar biasa dalam diri Allah. Allah itu semua, segala sesuatu diciptakannya. Tapi saya bersyukur punya Allah yang hebat. Dia lupa akan segala pelanggaran dan dosa kita. Dia lempar segala dosa kita dari hadapannya. Dan Dia berkata kepada kita bahwa kamu sudah dimerdekakan. Kamu sudah dihapuskan dosamu. Dan jangan lagi mengingat dosa-dosamu karena Allah sudah menyelesaikannya. Sehingga Dia berkata tetelestai. Tetapi saudara, kalau Anda sudah dimerdekakan, jangan hidup lagi dalam perhambaan dosa. Tapi hiduplah dalam kasih anugerah Allah yang mengingatkan kita supaya kita tahu apa yang jahat, tinggalkan, dan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita layak sekali kelak Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Ingat, pengampunannya telah melepaskan, telah melucuti semua pelanggaran dosa-dosa kita. Mau tidak berkuasa lagi, dan kita hiduplah dalam pengampunan, dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih sudah nonton podcast Voice of Hope edisi Agustus, Forgiveness and Reconciliation.
Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui channel media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.